Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo saderenge kita neruskan riyadhah kita rutinan. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita khusus berdoa untuk mengakhiri babak pertama ini. Kita alhamdulillah sudah dapat 8 hari ya Bu ya. Sekarang masuk ke 9, besok ke 10. Jadi sepertiga pertama bulan Ramadan ini alhamdulillah panjenengan semua sudah lulus sepertinya. Mudah-mudahan ya. Ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah kita masih menjelaskan masalah ya karakter orang Yahudi ya. Cuman sekarang kita sudah ada ini oleh Gusti Allah ini. Sudah ada semacam gambaran pembeda antara orang Yahudi dengan orang yang beriman pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata orang Yahudi itu walaupun diiming-iming bagaimana menjadi orang Islam yang baik, dengan nabinya sendiri masih banyak yang ingkar kan. Kemarin kita sudah diberi gambaran ya, walaupun diberi semacam ini pengeluluh bukti nyoto, jalu opo ya dituruti, jalu opo ya dituruti ya, termasuk mencari pembunuh ya, yang digambarkan ada ya. Tapi jangan dikira memukul separuh dari daging sapinya. Ternyata sapi yang mati itu hanya lidahnya dan buntutnya katanya ya, yang digunakan untuk supaya menghidupkan kembali orang mati itu. Nah, setelah orang mati hidup, menjelaskan siapa yang membunuh orang tersebut. Kotalani fulanun wafu fulanin libnai amihi, yaitu gara-gara royoan harta. Oleh karena itu gambaran pertama ini ketika kita ditinggal mati, mesti orang itu yang diroyok itu warisannya kan itu. Makanya hati-hati, daripada diroyok warisan oleh anak putu kita, ya lebih baik kita banyak-banyak sedekahkan dari sekarang. Nggih. Itu. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, kalau panjenengan mensodakoh jariyahkan atau mewakofkan anak putu jenengan, katut kecipratan pahala dari harta yang jenengan jariyahkan itu. Kan lebih baik mewarisi jariyah daripada mewarisi harta yang akhirnya jadi tukaran kan itu. Nggih, monggo. Nah, kita teruskan sekarang. Bagaimana dengan kondisi keimanan mereka yang seperti itu? Nah, Gusti Allah memberikan gambaran apatat mauna ya, ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalamullah summa yuharrifunahu. Nah ini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apatat mauna ya, mongko ono toh kalian masih berharap ya, kalian ini kepada kita, kepada orang yang beriman ya. Jadi ternyata pengikut Rasulullah pertama itu di Madinah maupun di Mekah dari orang-orang yang asal usulnya tidak mempunyai identitas agama yang jelas. Nah, itu. Dalam bahasa ininya, bahasa
animisme dan di dinamisme, nggak jelas agamane. Kemudian jadi pengikut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Nah itu jadi iman yang temenan ya. Termasuk prediksi Rasul bahwa Islam di akhir zaman itu yang akan jaya dari timur ya, menurut sebagian pendapat ya dari Nusantara ini. Makanya Islamnya wong Nusantara ini lebih lebih kokoh dari Islam, dari agama-agama yang lain. Dan di kita tuh aneh kalau ada orang masuk Kristen dan masuk Yahudi itu karena gak ono bakate ya, karena gak ada gennya. Dan yang membawa Kristen ke Nusantara itu kan Londo ya kan. Oleh karena itu alhamdulillah oleh Gusti Allah ya ditolong orang Nusantara ini ya, Hindu Buddha animisme dinamisme masuk Islam, kokoh jadi Islamnya itu sehingga menjadi penguasa muslim. Nah kalau sudah seperti itu, kokohnya sudah kokoh seperti itu, kemudian Gusti Allah memberi ini semacam memberi gambaran apatat mauna ayuhal mu'minun. Nah, apakah kamu masih berharap, hei orang-orang yang beriman, berharap apa? Ayu minu yentapodo iman. Siapa yang digambarkan yentapodo iman? Al Yahudu, tegese orang-orang Yahudi. Orang beriman kepada apa? Lakum maring agomo sira kabeh, tegese agomo Islam. Makanya ketika beliau di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir dan segalanya itu yang diikat dengan perjanjian Mitsaqul Madinah. Nah, ya mereka kadang-kadang walaupun sudah melakukan perjanjian, pengkhianatannya tetap masih ada. Makanya muncullah perang kan itu. Jadi perang di situ bukan perang berarti Islam menyebarkan Islam dengan peperangan, tetapi melawan orang-orang yang ini Islam itu sifatnya tuh defensif ya, bukan ofensif, bukan menyerang, tapi ketika diserang harus dilawan. Ya, kalau memang tidak bisa disandarkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa qad kana fariqum. Nah, farikun dibaca karena berhubungan dengan mim dibaca idgham fariqum minhum. Tetapi di sini karena tafsir, kitab tafsir ya farikun diberi tafsiran dulu taifatun. Wa qad kana hale teman-teman wis ana sapa farikun ayat taifatun tegese sebagian dari mana? Dari siapa? Minhum saking kelompok orang-orang Yahudi. Tetapi di sini humnya itu bukan orang Yahudi biasa, ay ahbarihim. Minhum ay min ahbarihim, tegese saking ulama-ulamae Bani Israil, ulama-ulama Yahudi. Mengapa mereka seperti itu? Sebetulnya yasmauna kalamullah. Mereka itu yaitu ulama-ulamanya Bani Israil, ulama-ulama orang Yahudi. Ya, kalau bahasa kerennya itu sekarang kan pendetone orang-orang Yahudi. Pendeta Yahudi itu namanya pahum, ya pahum, yang biasa pakai laken Pak. Jadi ibadahnya orang Yahudi itu pakai laken, bukan pakai kopiah. Tahu dukun laken Pak nggih? Nah, seperti kalau di kita ini dukun laken itu untuk belantik sapi. Nah, kalau jenengan tahu belantik sapi, ya, sekali-sekali jalan-jalan ke pasar sapi Bu. Biasanya kalau pasar satu mingguan, mingguan ya. Seperti di Lamongan, di mana itu, di Jombang ada pasar sapinya. Nah, biasanya belantik sapi pakai laken. Nah, pakai laken. Nah, ibadahnya tokoh-tokoh Yahudi itu simbolnya itu pakai laken. Ya, lakennya laken yang apanya? Itunya agak lebar. Mereka sebetulnya orang-orang pembesar Yahudi itu mereka mendengarkan kalam Allah. Tegasnya dawuh-dawuh Gusti Allah. Dawuh-dawuh Gusti Allah di mana? Fit Taurati ono ing dalam kitab Taurat. Taurat yang original ya, original karena ada Taurat KW. Nah,
Kapan ada Taurat KW? Summa yuharrifunahu. Nah ini ayu ghayyirunahu. Nah, jadi KW itu setelah tokoh-tokoh Yahudi itu merubah. Nah, merubah yuharrifu tu harrafa yuharrifu ay ghayyara yughayyir, merubah ing asline kitab Taurat. Nah itu. Alhamdulillah Al-Qur'an ini dijamin originalnya. Ya, orsinilnya itu dijamin. Sekalipun memang Al-Qur'an sendiri ya, untuk mempermudah umat Islam setelah zaman tabi'in, Al-Qur'an itu dibukukan. Setelah dibukukan kemudian diharokati, diberi tanda baca, diberi titik dulu pertama. Jadi tanda baca pertama untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an itu diberi titik. Ya. Setelah diberi titik baru diberi harokat. Nah, tetapi dengan adanya tambahan titik dan harokat bukan berarti ulama-ulama Islam itu merubah. Tetapi justru hanya untuk mempermudah orang-orang di luar orang Arab dan orang Arab sendiri, bagi mereka yang tidak ngerti tata cara membaca tulisan Arab. Nah itu jadi ya kalau di ini ya Al-Qur'an sendiri ya memang zaman Nabi belum dibukukan, belum ngantos seperti sekarang seperti itu, masih berserakan. Dibukukan itu pada zaman siapa? Pada zaman sinten? Pada zaman Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Itu baru dibukukan. Tidak diberi harokat, tidak diberi titik. Nah, dibukukan itu dengan catatan supaya Al-Qur'an itu tidak hilang, karena banyaknya orang-orang yang hafal Al-Qur'an mati terbunuh ketika berperang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada zaman Abu Bakar. Ceritanya ngoten. Sudah sampai zaman Umar Al-Qur'an tidak diapa-apakan. Disimpan di salah satu istri Rasulullah, putranya Umar. Siapa namanya? Istri Rasul dari putrinya Umar itu? Sinten Bu? Hafsah bin Umar. Nah, baru pada zaman Utsman bin Affan, nah Al-Qur'an itu dibakukan dan dijadikan referensi utama bagi umat Islam di dalam cara membacanya, cara menulisnya itu. Karena apa? Karena zaman Utsman muncul pertikaian di antara umat Islam gara-gara cara membaca Al-Qur'annya dianggap tidak sama. Ya. Walaupun sama-sama mutawatir. Makanya muncullah istilah qiraah sab'ah al-mutawatirah. Di kita ini hanya satu saja yang kita ngerti itu. Mudah-mudahan satu pun dengan yang fasih. Nggih, enggak usah ya. Terus berikutnya baru dibakukan akhirnya oleh Utsman bin Affan, disebar ke dalam 6 kota besar yang menjadi wilayah kekuasaan umat Islam saat itu kan itu. Jadi ini tidak termasuk merubah. Nah, sampai pada zaman sahabat berakhir dengan berakhirnya pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masuk pada zaman Muawiyah, pada istilahnya zaman tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi kedua setelah sahabat, muncul lagi orang-orang di luar orang Arab, karena ada orang Armenia, orang Persia. Cara membaca Al-Qur'annya tidak teteh. Kayak kita lah, orang Jawa pesisiran utara dengan Jawa kidulan itu sudah beda. Nih, dialeknya itu. Orang Sunda ya kadang-kadang cengkoknya Sunda beda karo cengkoknya Jawa. Contohnya kalau kidulan itu alhamdulillah ngalamin nggih. Orang Madura Muhammad dibaca mat kan itu nggih. Nah itu. Jadi jangan itu jangan jangan dianggap itu sesuatu yang salah, karena memang dialek, fungsiolek
sosiolek. Bangsa lek-lek itu mempengaruhi cara pengucapan lafad-lafad huruf Al-Quran atau huruf Latin. Dan kita bersyukur karena yang memberi kuasa melafalkan itu Gusti Allah. Makanya para ulama tidak mempermasalahkan kalau ada orang yang cengkoknya beda, karena sudah watuk wahing cengkoknya seperti itu, ya jangan disalahkan. Seperti orang Makassar, Hafiz, nah, kan itu orang Padang itu beda. Nah, hal-hal seperti itu sesuatu yang ditolerir, artinya tidak dianggap salah. Kalau memang sudah pasohah itunya itu, nah itu tidak termasuk merubah. Karena apa? Karena yaitu gara-gara minum airnya dan watuk wahingnya. Makanya para ulama menyusun buku namanya Geografi Al-Quran. Ada buku yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu dari setiap daerah di seluruh dunia itu mempunyai cara pelapatan yang didasarkan kepada dialek. Ini jangan supaya orang tidak, Al-Quran sendiri kan sudah dirubah oleh para ulamanya, dulunya kan nggak tertulis, dulunya masih berserakan, tidak seperti itu. Nah, kalau Al-Quran itu bacaannya tetap dijamin orisinal, yaitu walaupun memang jumlah ayatnya itu ada yang mempermasalahkan. Jadi jumlah ayat Al-Quran berapa, Bu? Berapa? Nah, itu yang salah, Bu. Jadi jangan sampai nggih jenengan menjelaskan ayat Al-Qur'an berapa? 6.666. Itu adalah kesalahan besar. Wong Al-Qur'an bisa dihitung kok. Dan ngitungnya nggak usah pakai otak, pakai pegang HP kan ada kalkulatornya nggih. Jadi Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran terus dihitung sampai 114 ayat. Coba jenengan dalam rangka tadarusan ngitung ayat Al-Quran, besok kira-kira siapa yang bisa menjawab? Nah, kalau bisa menjawab saya beri hadiah. Hadiahnya minta apa? Lah ini ya kadang-kadang saya ikut kecewa juga kepada guru-guru ngajarkan anak di sekolah itu berapa ayat Al-Quran? 6.666. Padahal bisa dihitung. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita itu mengabadikan kebodohan atau menurunkan kebodohan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Monggo dihitung. Nah, besok siapa yang benar ya dapat hadiah. PR. Dan kalau nggak ada PR namanya nggak belajar. Supaya kita tahu mengapa Al-Quran itu orisinal. Terus yang kedua, standar Al-Quran itu bukan pada tulisan, bukan pada kumpulan koleksi mushafnya, tetapi pada jalur cara membacanya dari siapa. Ini yang harus diperhatikan. Makanya belajar Al-Quran itu harus betul-betul punya tradisi. Dari siapa kita bisa belajar Al-Quran. Makanya pentingnya TPQ itu di situ, ibu-ibu, nggih. Ibu-ibu monggo anak-anaknya itu masukkan ke TPQ. Ya, Ini supaya apa? Supaya jalur transmisinya, sanadnya anak-anak kita bisa membaca Al-Quran jelas. Karena Al-Quran itu yang benar diajarkan dengan jalur musyafahah atau jalur lisan. Ngoten terus nggih. Nah, supaya apa? Supaya ngerti kalau Al-Quran ini tidak ada yuharrifunnya, tidak ada pengowahan, tidak ada perubahan. Yang ada itu penyempurnaan untuk mempermudah membaca. Siapa yang berinisiatif memberi tanda? Pertama, Imam Abdul Aswad Ad-Duali itu memberi titik. Beliau ini salah satu kepercayaan Imam Ali bin Abi Thalib, ahli di bidang nahwu dan shorof. Sehingga kalau anak-anak pondok biasanya walaupun gak ada harokatnya ya ngerti cara membaca. Oh, ini mubtada harus dibaca doma, ini khobar harus dibaca doma, ini khobar mufrad, khobar jumlah, ada mudhof ilaih, itu ngerti.
Karena ada ilmunya, ada teorinya, ada tata cara membaca tulisan Arab gundul. Kenapa dibaca yuharrifu? Nah, tidak itu. Ada juga yang dibaca yuharipu, nunnya dibuang. Kenapa? Nah, itu ada alasannya. Nah, ini yang perlu kita tegaskan kalau Al-Quran itu dijamin. Nah, setelah Imam Aswad Ad-Duali memberi tanda dengan memberi titik di bawah seperti ba, nun, titik di atas, ta, sa, yaitu ghin, ain, dan ghin, kan tulisannya podo, tetapi beda ada titiknya. Pa, Qaf, kaf, nah itu diberi tanda. Nah, makanya kalau panjenengan ke Mekah, ya mudah-mudahan nggih tahun depan kita ke Mekah bersama nggih, atau umroh lah. Insya Allah kan sudah dibuka tahun depan. Tahun ini katanya boleh, tapi sudah halus bayarnya cuma mahal-mahal Bu ya. Nabung dari sekarang ya. Mudah-mudahan kita bisa umroh jamaah Masjid Al-Hikmah pasca pandemi. Nanti kita masuk ke Museum Al-Qur'an. Di situ ada Al-Quran sepenjaman Rasul kados nopo, Al-Quran yang ditusuk oleh Amr bin As ketika perang Siffin juga ada. Dulu disimpan di Museum Jerman, tapi sekarang sudah dikembalikan ke Mekah kemana? Ada ngoten serius mungkin. Nah, kenapa penting supaya jangan tahu oh kaya ngono ya, seperti di di Museum Al-Quran kan tulisan Qosyen itu kan aneh-aneh kan itu. Gak bisa kita membacanya sekarang. Oleh karena itu bersyukur kepada ulama yang memberi harokat fathah, kasroh, domah namanya Syekh Khalil bin Ahmad. Nah itu ingat-ingat Bu nggih. Nah itu beliau itulah yang berjasa mempermudah kita membaca Al-Quran. Berikutnya cara memahami namanya ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir pertama yang populer sampai ke kita itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, terus Ibnu Katsir, terus Tafsir Jalalain. Nah, ngoten itu. Yuharrifuna mim ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka itu orang-orang Yahudi memahami isinya Taurat. Nah, wahum utawisi akhbaru Yahudi di sini orang-orang pembesar pembahasannya atau ulama-ulama ya Bani Israel iku ya'lamuna padha weruh sajane mereka itu mana yang asli, mana yang KW kan itu. Mengapa mereka merubah? Itu yang dirubah itu adalah sifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecewa. Makanya orang kecewa dan orang iri itu gambarannya nekat. Cara apapun mesti mereka lakukan. Makanya atos-atos pun ngantos dua penyakit iri. Sebab kalau orang sudah dua penyakit iri tidak ada yang dilihat dari orang yang diireninya itu kebaikan. Nah, itu. Dan itulah musyrik yang paling besar kalau menurut ulama tasawuf itu ya. Jadi musyrik itu bukan nyembah watu, nyembah banyu, nyembah kayu. Sing paling abot itu adalah syirik dengan modal iri ya, Gusti Allah aja dilawan kan ini. Gusti Allah, nah orang Yahudi kan Gusti Allah aja dilawan. Wa idalaku lantat kalian podo ketemu sapa si Bani Israel orang Yahudi ya. Ketemu dengan siapa? Yaitu dengan kita. Kifu tegesek podo ketemu sapa si Yahudinya. Ketemu dengan siapa? Alladina amanu, dengan orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu moko padha ngucap sama dengan ayat di awal dulu itu kan, wa idalakulanya amanu qul wa idakhalau ila syayatinihim sama. Qalu moko padha ngucap sapa si Yahudi amana pura-pura. Oh ya aku ya padha iman bi anna Muhammadan nabiun. Nah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar nabi. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani ketemu dengan orang-orang Islam. Wa huwa utawi kanjeng Nabi Muhammad iku al-mubasysyaru bi. Al-mubasysyaru yang diinformasikan.
ya, yang diberitakan bihi kalawan kanjeng Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diinformasikan fi kitabina tegese ing dalam kitab kita, tegese di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi informasi tentang akan kehadiran Nabi Muhammad sebetulnya sudah diinformasikan oleh Gusti Allah itu di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Tetapi yaitu jangankan kepada Nabi Muhammad, wong kepada nabinya sendiri orang beriman sebetulnya. Jadi yang namanya ateis, kelompok yang tidak beragama, itu munculnya ini bukan ketika adanya Karl Marx ya, menulis buku Das Kapital sebagai protes kepada kelompok kapitalis ya, yang akhirnya berkembang di Soviet dan di Cina. Bukan itu. Semenjak zaman Yahudi dan Nasrani saja orang yang anti Tuhan dan anti Nabi itu sudah ada. Jadi yang namanya komunis itu orang ya sebetulnya bukan komunisnya, ateisnya itu ya itu sudah ada semenjak zaman Yahudi dan Nasrani sebetulnya. Jadi orang anti Tuhan itu bukan hanya zaman PKI saja, Bu. Nah ini sedang heboh lagi nih gara-gara sekarang ya, kita jangan terpancing lah oleh berita-berita yang menyesatkan ya, memang menyakitkan memang ya kalau semuanya sudah berbalut politik. Nah, komunis di Indonesia itu kan semenjak Indonesia belum merdeka itu tahun 1926 ya lahirnya adanya orang yang membawa paham komunis ke Indonesia itu. Menimbulkan huru-hara tahun 48, menimbulkan huru-hara tahun 66. Nah itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Wong zaman Yahudi saja yang anti Gusti Allah itu sudah mulai ada. Dan kebetulan ya yang mendesain sosialis kapitalis itu sama-sama orang Yahudi juga. Yang namanya Karl Marx ya orang Yahudi. Nah ini bukunya sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Makanya kalau anak muda di rumah jenengan ada anak-anaknya kuliah jurusan sosial politik ya, kemudian dia baca Das Kapital. Nah, ini perlu dibimbing ya, supaya pikirannya tidak rusak seperti tidak ma'akoluhu. Ma'akoluhu itu kan gambarannya orang-orang yang pikirannya sudah rusak. Dalam istilah Gus Baha itu sudah pikirannya sudah kriminal. Nah, orang berpikir saja sudah berkriminal. Jangan sampai kita ya nauzubillah min zalik. Nah, kalau itu harus dibimbing. Nah, oleh karena itu bapak dan ibunya harus ngerti opo karpe mama itu supaya tidak terbujuk oleh anak-anak kita yang pikirannya sudah maju tetapi hatinya masih kosong. Akhlaknya akhirnya bubrah. Kan ngoten nggih. Wa idza khala lantat roja'a, khala itu kembali kepada siapa? Ba'duhum ila ba'din, kembali kepada golongannya mereka kembali kumpul kalau bolone dewe. Nah itu setelah kembali mereka kepada bolo-bolonya qalu moko padha ngucap ya, yang ngucap ini ya tadi di sini ru'asauhum ay ahbaruhum tegese siapa? Pembesar bagi sebagian taifatun kan di sini. Tidak semuanya tapi Bu, ada juga yang taubat, ada juga yang baik, ada, tidak semuanya ya. Nah, dalam gerakan percaturan intelektualnya itu maka muncullah istilah orientalis. Nah, ini jadi sebagian orientalis yang murtad yang memang ingin merusak Islam, tetapi ada juga yang taubat. Nah, biasanya orang-orang pintar juga itu. Alladzina lam yunafiku tegese orang-orang yang tidak munafik liman nafako liman kepada orang nafako kepada munafik. Jadi orang-orang yang ini ya orang-orang yang konsistennya. Mereka bertanya seperti apa? Atuhaddisunahum bima fatahallah. Sebetulnya saya ketika ketemu dengan orang Islam, kita pun mengatakan Islam itu supaya mereka itu mereka tahu kalau ajaran Islam ajaran Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan oleh Gusti Allah di dalam kitab-kitab asli
Taurat dan Injil. Itu maunya seperti itu. Oleh karena itu yuhajjukum. Nah ini bihi inda rabbikum. Jadi gambaran itu hanya untuk semacam apa ya? Semacam yo aku kumpul karo awakmu ya melok awakmu gitu loh. Tapi ketika kita ini kembali kepada habitat asalnya, komunitas asalnya, yo kita ketemu dengan mereka itu hanya sekedar memberitahukan kalau ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu juga sudah dijelaskan di dalam kitab Injil maupun Taurat. Afala ta'qilun, ono toho sira orang-orang Yahudi, kamu ini termasuk orang-orang yang berakal. Disemoni oleh Gusti Allah itu. Padahal kamu semua itu kan termasuk orang yang berakal, punya pikiran, punya kemampuan, dan sudah ditunjukkan secara nyata oleh Gusti Allah itu karepmu opo ya dituruti. Nah, tetapi ingat itu kalau hatinya lembut, tapi sudah digambarkan makosat kulubuhum, tetapi orang-orang Yahudi itu digambarkan orang kelompok manusia-manusia yang hatinya sangat atos ngoten jelas nggih. Monggo kalau ini monggo barangkali ada yang perlu dimusyawarahkan, monggo Pak didiskusikan, monggo. Sebelum kita teruskan lagi insya Allah besok monggo awala ya'lamu dan seterusnya itu. Silahkan kalau ada yang mau usul ibu-ibu. Nah, makanya kita ini yang penting itu satu ya, berdoalah supaya kita ini dibebaskan dari hati yang atos. Makanya doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Mengapa qulub? Nah, karena dalam pandangan tasawuf penjelasan Rasulullah hati itu ada 7 lapis. Sama dengan nafsu. Nafsu juga ada 7 macam. Nafsu amaroh, lawamah, ya kan? Yang paling tinggi itu kan nafsu apa? Nafsu rodiyah. Nah, orang kalau sudah ada kecenderungan baik, itu nafsunya ini sudah masuk kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu ingat itu masih tetap kategori nafsu. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang bagaimana? Nafsu yang ada gambaran kita ini sudah tertarik untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Kalau la amaroh, kemudian lawamah, itu nafsu yang pemberontak. Nah, masih atos. Begitu nafsu mutmainnah, makanya dalam Al-Qur'an pun masih ada ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu-nafsu yang sudah tenang, yang sudah lerep, yang sudah lembut, irji'i, tetap harus kamu kembalikan kepada Gusti Allah. Nah, menurut ulama tasawuf di situ nafsu orang itu kalau sulit untuk melaksanakan, kalau mutmainnah masih ada unsur riyanya. Aku paling rajin dewe, aku paling apik dewe, itu masih ada. Makanya masih ada perintah irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Nah, rodiyah itu nafsu yang sudah bagus itu Bu. Nah, makanya jadilah orang yang mardiyah, ya kan, akhirnya yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, untuk bisa menjadi rodiyah mardiyah itu kalau menurut teori tasawuf itu butuh mursyid, butuh pembimbing, karena irji'i itu tidak bisa ujug-ujug. Ya, tidak bisa ujug-ujug. Bali osirohe nafsul mutmainnah, balik nang pundi Gusti irji'i rabbika radiyata. Kepada siapa kembalinya? Rabbiki, kepada Tuhanmu. Nah, Tuhanmu itu sopo. Nah, untuk bisa menjawab Tuhanmu sopo itulah butuh pembimbing, butuh ustadz, butuh kiai, butuh ulama tuh di situ sebetulnya. Ngoten serius. Gak iso Islam ini dipelajari berdasarkan sakerpe bersarke dewe. Itulah pentingnya mengapa Al-Qur'an itu harus melalui jalur musyafahah. Ila rabbiki, ki-nya itu kepada mutmainnah ya, supaya untuk menyempurnakan, makanya muncullah kalau sudah sempurna maka jadilah insanul kamilun, kata Imam ini siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani.
Syekh Abdul Qadir Jailani punya buku namanya Insanul Kamil. Nah, itu cerdas ngoten. Monggo Pak. Nah, barangkali ada yang mau tanya silahkan. Nah, monggo. Nah, itu. Nggih. Kenapa di sini itu dilakukan bahwa sumber memunafikan itu orang-orang Yahudi? Ya memang kan akhirnya Rasulullah memberi isyarat kan, ayatul munafiki salasun ida ahdasa kadaba. Ya ini orang Yahudi itu ngerti, seperti di sini digambarkan, mereka itu tahu sebetulnya bagaimana yang ada di kitab Taurat yang benar, yang original itu tahu bahwa besok akan ada Nabi Muhammad. Tetapi ila yaumil kiamah itu tidak bisa mereka itu beriman begitu saja. Sebagian, tapi masih ada sebagian juga yang mau beriman. Jadi situ ada wa'ada akhlafa. Di sini dan digambarkan mereka ketika berjanji itu selalu hiana kan, misakokum kan itu. Wa'ada akhlafa kan itu. Ida antumina khona kan itu. Ada 3 tuh ayatul munafiki salasun ida ada sakadaba wa'ada akhlafa wa'ida antumina khona. Itu terjadi pada mereka semua. Nah, dari ayat ketika kita menjelaskan orang Yahudi, ketiga-tiganya kan masuk itu loh cerita. Nah, watuk wahingnya itu, makanya saya sekarang ke minggu yang lalu katakanlah ada juga watukihang itu yang kecipratan, kecipratan orang Yahudi. Nabi menggambarkan, nah orang munafik, orang fasik, orang kafir, orang musyrik podo sebetulnya kan. Makanya dalam Al-Quran yang paling mengerikan itu kan ada ayat innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Akan ketemu nanti mengapa orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nah, karena orang munafik itu punya banyak wajah. Para ulama sering mengatakan dul wajhain. Orang munafik waida kholau ila badhim qalu waida. Ini sini kan gambarnya. Ketika ketemu dengan orang Islam seolah-olah saya juga beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi waida khola baduhum ila ba'din. Nah, berbaliklah berarti. Innal munafikina fiddarkil asfali, berat orang munafik. Nah, makanya gambarannya ini Rasulullah sudah memberi bocoran nih. Siapa sih orang yang keancian? Sifat munafik itu orang yang abot jamaah subuh dan orang yang abot bangun subuh untuk sholat subuh. Itu dikhawatirkan kata Nabi orang itu masih ada sifat-sifat munafik. Jadi gambarnya enak. Kalau jenengan akas sholat subuh berarti sifat munafik jenengan sudah mulai terkikis. Ngoten mawon. Itu hadis Bu. Nanti terangkan itu. Ngoten Bapak. Nah makanya kan di sini parikun Pak, tidak semuanya. Iya, berarti masih ada. Cuman sayang kayak Bu Hairo itu kan meninggal sebelum Rasulullah mendakwahkan ajaran Islam. Nah, orang-orang seperti itu digambarkan oleh para ulama ahli mutakalimin, ahli berpikir kayak kelompok Asy'ari, Maturidi, ada yang mengatakan orang seperti itu masih bisa diakui selamat. Nah, tafsiran kemarin indak walaina hadu wa nasara wasobiina ayat sebelumnya itu menggambarkan orang-orang koyo Bu Hairo itu kata ngoten serius Pak. Nggih. Monggo Pak. Nah. Ya ada. Makanya ada juga cekan pendeta masuk Islam. Saya punya 3 orang ya. Yang dulunya itu calon bukan pendeta, calon romo dari Sulawesi, kita masuk Islam alhamdulillah. Orangnya masih ada sekarang. Kapan-kapan kalau kita undang monggo kita makan. Begitu juga di Surabaya punya jamaah juga. Ya. Dokter istrinya ya Katolik, dia itu Katolik tapi sekarang udah Islam alhamdulillah. Tapi anaknya masih sulit masuk Islam. Tapi bapaknya sudah sudah Islam dan sudah jadi Islam yang taat. Sekarang punya istri turunan Arab lagi ya. Karena istri yang pertamanya meninggal. Nah, istri yang pertama meninggal dalam kondisi kembali ke Katolik gitu. Angel. Jadi makanya ibu-ibu nggih
mengapa nusewu ini bukan mendiskreditkan ibu-ibu, tetapi gambaran Al-Qur'an untuk menjadi anak baik itu harus ibu yang baik. Itu Al-Qur'an lho Bu, sanes kula ngarang-ngarang. Nah, itu. Monggo Pak. Nah. Nggih, lesen. Ya itu. Nah gini Pak, jadi Gusti Allah itu kan punya sifat namanya muhit, muhit, meliputi, maha melipu, sakjane. Semua makhluk Allah itu semuanya ada di genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun Gusti Allah maha pirsa. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, itu kan begini. Orang Yahudi itu hatinya tidak, kelakuannya tidak cocok dengan hatinya kan. Apa yang di dalam hati kita Gusti Allah maha pirsa. Makanya ada ayat innallaha ya'lamu ma fis sudur. Jadi Gusti Allah maha pirsa. Makanya Bu, Bapak nggih, pun ngantos jenengan tidak merasa diinceng oleh Gusti Allah. Ngete diinceng nggih. Diintip. Karena Gusti Allah itu sudah menggenggam kita. Makanya seperti Sunan Bonang, ngerti Sunan Bonang? Di mana Sunan Bonang? Di Tuban. Beliau punya kitab namanya Suluk Wijil. Suluk Wijil. Nah, Suluk Wijil ini sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa, Pak. Ya. Suluk Wijil itu Imam Sunan Bonang itu menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan Gusti Allah sebetulnya. Makanya Sunan Bonang membuat unen-unen al insanu fillah kalhuti fil bahri. Nah, ini manusia dengan Gusti Allah itu sepertinya kalhuti fil bahri, seperti ikan dengan lautan. Jadi mencolot ke sana kemari, iwa itu mesti nang ono di dalam jero laut. Gusti Allah bagaikan banyunya, manusia makhluknya bagaikan ikannya. Nah, itu maka muncullah istilah tajaliyat. Nah, tajali, tahali, taholi, tajali. Nah, jadi karena apa? Manusia sudah di dalam genggamannya. Makanya Rasul di dalam hadis qudsi selalu melakukan waladi nafsi biyadihi, demi zat aku yang di dalam genggamannya itu. Jadi jenengan itu sajane Bu, geboten saged teng pundi sembunyi walau fi buruji musyayadah. Nanti di akhir surat Al-Baqarah, sekalipun kamu bersembunyi di dalam batu yang serapat apapun, Gusti Allah masak sumber maha pirsa. Nggih, tidak ada lagi akan berdali. Nah, kapan kita akan tahu seperti itu? Ya kalau tidak tahu sekarang, ya nanti. Kalau ingin bukti nyoto, jenengan monggo tak antarkan ke kuburan dulu lah. Saya menyusul. Begitu jenengan masuk kuburan kan tahu itu waidamatu itabahu. Seperti begitu kamu mati, sebetulnya kamu itu akan terbuka. Ngoten. Nah itu nanti di dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang berhubungan dengan wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kulau kanal bahru midadali kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nah jadi Sunan Bonang itu mencoba memahamkan ayat akhir surat Al-Kahfi itu dengan gambaran seperti manusia kalau ingin ketemu dengan Gusti Allah, ya gambarannya iwak di laut itu kan gang rosok kalau iwak itu berada di dalam laut, baru kerosok kalau sudah diambil oleh nelayan kan, itu pencolotan kan akhirnya nggih. Maten. Nah betul, itu bukan ini sering disalahpahami juga terkait menyatunya kaulo karo Gusti, dianggap itu ajaran kejawen. Nah, padahal Al-Quran sudah menggambarkan wahwa ma'akum ainama kuntum fa ainama tuwalu wujuhakum pas sama wajhullah. Cuman seperti apa
resep dan konsep itu insya Allah kita lanjutkan pas dengan ayatnya itu, okay? Supaya tidak salah. Jadi manusia ikut orang atau saka Gusti Allah Pak ini koribun. Cuman seperti apa cedeknya kita dengan Gusti Allah dan cedeknya Gusti Allah dengan kita, kan itu nanti. Nah, pas ayat itu mawon nggih sekaligus dengan beberapa hadis yang berhubungan dengan itu. Wa ana ma'ahu ida roni kan. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma sholli ala